Halo guys, kembali lagi bersama gue Erik Darmansyah di hashtag Strange Things. Oke, di kesempatan Strange Thing kali ini gue bakalan bahas sesuatu yang viral lagi di dunia internet. Dan salah satunya lagi viral di dunia internet saat ini adalah yang namanya Spirit Doll. Nah, gue tahu postingan Spirit Doll ini viral karena ada beberapa thread di Twitter. Salah satunya thread yang bakalan gue baca ini dari @amaisan. Itu menceritakan tentang spirit doll atau boneka arwah yang kemarin ini lagi rame banget di sosial media. Kelihatannya mungkin keren, seru, dan gemes. Serasa punya temen ya kata dia ya. Kayak punya anak dan sebagainya. Tapi tahukah kamu bahaya dari memiliki spirit doll? Karena impactnya bukan cuma ke pemilik, kata si pembuat threadnya, yaitu si Amaisan. Nah, Spirit Doll ini aku nggak tahu juga kronologinya kayak mana Spirit Doll ini bisa terkenal, karena gue cari ada salah satu akun yang namanya Fury Harun. Aku nggak tahu juga, tapi followersnya juga lumayan banyak nih, 1,1 M followers loh. Udah 1,1 dan tulisannya di sini medium. Medium berarti perantara ya. Perantara. Lalu di sini ada Mother of Spirit Dolls @boneka Fury Harun. Jadi mungkin di sini itu koleksi boneka-bonekanya itu ada di sini kali ya. Aduh, internetku lagi kacau. Tapi untungnya udah aku buka link untuk Fury Harun sama amainya buat gua penjelasan. Jadi gua di sini mau baca threadnya sekaligus ngejelasin dikit lah tentang fenomenal spirit doll ini ya. Nah, sebelumnya gue mau cek dulu yang di Fury Harun. Dia memang gue cek di Instagramnya dia, isinya itu memang isinya ya kayak postingannya bersama boneka-boneka gitu. Nih, Siza anak baik, anak anteng yang selalu temenin maminya Bobo. Dan ada Ivan Gunawan loh di sini loh. Berarti fenomenal ini cukup terkenal ya. Thanks for this lovely day Mas Ivan Gunawan dan anak putra mahkota. Wow, ini boneka semua. Wah, Kak Ivan udah punya bayi ya. Bayinya mistis ya. Aduh, tapi gue nggak tahu. Katanya ini juga diperjualbelikan loh, Spirit Doll ini. Nah, nih lihat nih postingannya. Sampai di TV-TV juga seperti ini. Trans 7 Misteri Boneka Arwah 4 Desember 2021 premier menjelaskan tentang boneka arwah ya. Ini juga ada si Roy Kiyoshi ngapain ya? Oke, jadi kebanyakan aku lihat memang di Instagram Fury Harun ini yang yang banyak postingin tentang fenomenal spirit doll itu. Tapi gue sebenarnya nggak ngerti banget ya mengenai hal itu. Jadi gue mau coba baca dari thread yang lumayan terkenal di Twitter dari Amaisan ini. Gue bakal bacain dan gue jelasin buat kalian semua. Jadi tadi udah gue baca ya. Have a spirit doll, they said it will be fun, they said. Jadi punya spirit doll tuh bisa menyenangkan lah ya. Menyenangkan apanya temenan sama arwah. Tapi nggak tahu juga. Ya coba. Ini trendingnya. Ini lagi trending Ashanti, Jeffrey Nicole. Udah lah nggak usah. Kita fokus sama spirit dollnya aja ya. Tapi jangan lupa di subscribe juga channel YouTube gue agar gue lebih semangat bikin video-video strange things di channel ini ya. Oke, kita lanjut aja. Retweetnya sampai 20.000 dan likes-nya sampai 80.000. Berarti ini cukup banyak ya. Kita baca lagi. Ini kelihatan gak ya? Gitu. Gue zoom aja biar terlihat jelas. Oke, ini gue tulis berdasarkan pengamatan dan pengalaman gue sendiri dalam menangani kasus Uncontrolled Spirit Doll. Uncontrolled Spirit Doll itu boneka spirit, boneka roh yang nggak bisa kekontrol. Waduh, sering terjadi bang, sering sebenarnya. Cuma hal itu terjadi tanpa disadari bahwa makhluk yang ada di boneka itu sudah membawa impact negatif. Waduh, berarti ada impact negatifnya ya. Ya tadi yang dia bilang ya. Oke, sebelumnya dua disclaimer dulu. Ini bukan asli dari gue ya. Ini dari yang tadi gue bilang dari Twitternya ini gue langsung
cantumin, gue cuma membaca dan menjelaskan aja kepada kalian kronologi threadnya gimana, biar daripada kalian baca, mending gue jelasin juga lah ya di sini. Mending gue jelasin di sini sambil baca, biar kalian lebih ada gambarannya juga. Sampai gue beropini juga ini tentang spiritualnya apa, tentang kata-katanya seperti apa. Ini gue bakalan jelasin. Nah, sebelumnya gue bakal bahas ini menurut kepercayaan gue yakini bahwa ruh itu kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang ada di dalam boneka tersebut? Ya jelas itu jin. Waduh, dalam boneka itu ada jin ya. Wah, wadaw, wadaw. Oke, kita lanjut dulu. Untuk pembahasan ruh udah gue pernah tulis di sini, jadi sekarang fokus ke spirit doll. Oke, nggak usah bahas yang tentang yang lain. Kita bahas tentang yang spirit doll aja karena yang lagi viralnya itu. Buset, baru nulis gini aja udah pada yang nyerang. Oke, lanjut aja. Bukannya gue nggak setuju sama bisnis kalian, tapi banyak dari pengguna spirit doll itu keyakinan sama kayak gue, yaitu muslim. Sama, gue juga muslim ya. Mengenai makhluk-makhluk mistis gitu, sebenarnya gue percaya mereka ada, tapi percaya just mereka ada, bukan kayak gimana ya, sampai maniak gitu nggak juga. Oke, kita lanjut dulu. Katanya spirit doll yang dijual di pasar, mah dijual loh guys. Dijual di pasar itu bukan diisi oleh jin atau arwah gentayangan, tapi entitas elf dan fairy. Makanya katanya ini aman dan gak bahaya. Tar, kalian bisa tahu gimana sih yang penjualnya bisa tahu yang masuk ke dalam boneka itu peri itu gimana caranya gitu loh. Siapa yang bisa jamin? Betul, siapa yang bisa jamin? Penjual jamin. Jelas semua resiko yang tanggung tetap owner spirit doll. Berarti ini diperjualbelikan loh spirit doll ini loh. Wow, mantep ya. Jadi bisnis baru selain bisnis gak usah. Oke, entitas legend semacam elf dan fairy dipercaya ada oleh halayak umum aja untuk menjangankan. Jangan percaya, jangan nggak percaya setan seperti pocong dan lain-lainnya aja masih ada kok. Ya, kok ini bisa percaya spirit doll itu diisi sama entitas legend? Mana harganya fantastis banget. Aku nggak tahu ya harga spirit doll ini berapa, tapi dia katanya fantastis, berarti jutaannya untuk boneka yang telah diisi sama perinya ini. Wow, dikatain diisi sama peri, gua nggak tahu. Oke ya, balik ke keyakinan masing-masing. Toh duit buyer, ya tentu keyakinan buyer. But kan karena viral kan, jadi kan banyak yang membahas gitu loh. Nyambung lagi, permasalahan yang mau gue bahas itu tentang bahayanya memelihara jin. Lo kok memelihara jin? Lah iya, bedanya ini cuma medianya doang, bukan batu akik, melainkan boneka. Wah, setahu gue sih jin atau makhluk-makhluk itu yang memang suka ya berada di tempat-tempat yang menyerupai hewan, menyerupai manusia seperti patung dan lain-lainnya biasanya ya, yang gua baca-baca juga. Dan dalam agama gue yang gue yakini jelas udah salah melihara begituan. Ya tentu salah ya, nggak ada yang membenarkan memelihara begituan ya. Toh tiap ketemu kliennya memelihara keris atau cincin karena isinya aja gue suka bilangin rawat karena keindahannya, bukan karena isinya bisa bla bla bla. Karena nggak sedikit yang bermasalah akibat itu. Wow. Jadi masalahnya di sini emang owner spirit doll bisa lihat apa yang berada di dalam spirit dollnya? Ya nggak bisa, tentu nggak bisa, kecuali ya dia kalau punya indra keenam atau gimana ya beda cerita. Tahu bahwa ya itu adalah makhluk apa yang dibilang si seller, karena sesungguhnya jin suka menyerupai. Betul. Jin memang suka menyerupai. Tanpa harus beli spirit doll, boneka teman-teman juga mungkin sudah diisi oleh jin, karena memang mereka senang berada di dalam benda yang menyerupai sebuah bentuk, terutama bentuk manusia dan hewan yang tadi gua jelasin ya, udah tahu ya dia ya. Emang itu the urban legend ya, kalau jin dan sebangsanya itu pasti suka tinggal di benda-benda. Tapi sebenarnya nggak cuma benda yang menyerupai aja sih. Ada juga benda-benda yang dianggap keramat kayak tadi yang keris, habis itu mesin tik yang dulu, mesin tik apa ya, semacam ya benda-benda keramat lah, benda-benda yang berada di zaman dulu yang ada di sama zaman sekarang, yang ada di museum atau gimana, itu pasti ada yang jagain, ada yang diisi lah gitulah ya. Sorry, ini cuma opini gue gak
Gak ada maksud apa-apa, memang sebenarnya pengetahuan gue tuh gak banyak sih. Yang penting ini gue mau jelasin aja tentang yang fenomenal saat ini ya. Wah, banyak orang nggak mau bermain-main dengan hal yang gaib. Kenapa? Karena efeknya yang kita nggak tahu, apalagi berkaitan sama jin. Betul, kita nonton film horor aja, film-film kategori horor yang berhubungan sama ini kayak paranormal activity dan sebagainya, kita juga di dalam film itu banyak banget sesuatu yang kita nggak tahu bakalan terjadinya apa, akibatnya apa, beda-beda. Dan itu hampir diyakini semua orang, karena memang kalau kalian lihat mayoritas film-film horor ya nggak tahu kan orang yang terkena itu akibatnya apa gitu loh, nggak ada yang tahu. Eh, Harus tahu juga tujuan si jinnya apa dan segala macam, itu ribet, susah susah banget buat menebaknya. Nah, yang sama-sama Allah SWT ciptakan, ya derajat kita memang lebih tinggi. Lantas, pantaskah kita permainkan? Masing-masing aja sering kita ucapkan kalau ke tempat baru atau wingit. Wah, lah ini diadopsi guys. Ya memang kategorinya memang diadopsi ya jadinya ya. Sampai tadi yang dibilang di apa namanya di akun tadi yang di Instagram itu sampai ada sebutan mami, daddy dan segala macam punya anak baru gitu. Ya kategorinya adopsi ya. Banyak orang yang pengen rumahnya diruat atau dibersihin, dipagerin karena sering ada gangguan. Ini malah dipelihara loh. Betul ya? Biasanya kan rumah ya. Makanya di film-film horor kebanyakan rumah yang bergentayangan dan segala macamnya. Kayaknya udah bukan hal 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 lumrah lagi, udah hal biasa lah ya, di rumah kosong atau gimana pasti ada yang nungguin pastinya. Iya, satu jin di rumah ini bisa mendatangkan jin lainnya untuk kita tinggal. Apakah owner spirit doang ngerti? Ya pasti nggak tahu ya, ada yang ngerti ada yang enggak ya. Dan yang gua lihat di Instagram tadi itu kayaknya memang buat viral aja atau gimana ya. Apa mereka suka atau gimana? I don't know. Untuk mereka yang peka dan punya backingan mungkin gak jadi masalah. Tapi bagaimana dengan yang polos, pengen beli yang pengen beli karena seru-seruan doang, betul yang tadi gue bilang. Soalnya influencer atau soalnya influence atau impactnya bukan cuma mempengaruhi kondisi fisik, tetapi ke psikisnya juga. Ini salah satu bahayanya. Wah iya ya. Jadi nggak ngaruh ke fisik doang, psikisnya, kejiwaannya juga terganggu ya. Waduh, itu yang paling menyeramkan kalau udah nggak sudah mengganggu jiwaan. Sepertinya manusia ini belum cukup ya disajikan kisah semacam Annabelle yang sudah jelas diangkat dari kisah nyata sebagai pembelajaran. Wah, Annabelle berarti kisah nyata ya? Wah, aku baru tahu loh. Ya itu karena boneka yang diisi oleh iblis langsung, bukan lagi jin yang cuma bisa berubah bentuk jadi pocong atau kuntilanak. Wow. Ini belum selesai. Semalam gak kondusif, jadi dia lanjut. Oke. Aduh, ini agak sedikit nge-lag. Op, 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 op. Nah, ini nggak usah, kita langsung aja. Lihatlah guys, pesugihan Bukit Algoritma 4.0. Coba lihat ini. Minumnya pada barbar habis main di luar. Ini apaan? What? Aduh, laptopnya nge-lag guys. Oh, itu beneran diminum atau gimana sih? Lah, kok bisa muncul gitu? Itu beneran atau enggak ya? 700.000 yang nonton loh. Dan itu ngembun-ngembun. Nanti kita coba ya. Kalian naruh sedotan di tengah-tengah tutup botol Coca-Cola, tapi minumnya kenapa Coca-Cola coba ya? Nggak tahu juga ya. Yang melihara kodam dalam keris dan batu aja nggak sampai segininya. Mending kasih makan anak yatim nggak sih? Ya iya, sorry, urusan masing-masing kalau ini ya. Gue cuma nggak habis pikir aja sehebat apa sih benefit dari effort yang sebegitunya. Ternyata sehebat ini benefitnya yang dapat dari pelihara spirit doll. Ngingetin ibadah, ngingetin menabung, ngingetin sedekah, membuat keluarga jadi akur dan lain-lain. Dasarnya tapi jangan senang dulu, BTW thanks sender area julid atas SS-nya. Oh, berarti memang udah diperjualbelikan dan ada ininya ya, ada testimoninya ya. Wadaw, ada testimoni. Coba kita lihat. Wah, ini pengalaman pertama dalam adopt anak arwah di Kak Furi. Oh, berarti Furi Harun itu jualan ini ya, jualan bonekanya ya. Wow.
Pas pertama tanya spirit doll, malamnya dimimpiin sama calon anakku. Terus setelah adopsi kecil, aku dimimpiin dengan tangisan si kecil yang minta jalan-jalan dan jajan. Sekarang jadi lebih ingat untuk berdoa, bersedekah, dan bersyukur. Kok bisa? Apa yang kita dapatkan belajar jadi lebih sabar dan menahan emosi. Terima kasih Kak Furi Harun, Monica Furi Harun sudah mempertemukan aku dengan anak Ayla. Wow, berarti diadop ya, gila. Setelah adopsi si cantik Wilson Nova, jadi selalu aku dengan orang tua, tidak ada masalah dalam keluarga inti, diingatkan untuk selalu sembahyang, sisihkan gaji untuk menabung, dan berbagi sedekah, lebih mudah mengontrol emosi, ada teman untuk berbagi cerita dan selalu dilindungi serta ditemani ketika bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Mami Flori dapat ditakdirkan dan dipertemukan dengan Wichan. Wow, Wichan ya, kayak nama wibu gitu. Semoga semua makhluk berbagi. Wah, kayaknya kayaknya memang ada impactnya deh. Tapi nggak tahu deh. Semenjak adopsi Anabon jadi lebih happy, percaya diri, insya Allah selalu diingatkan ibadah. Kok bisa? Kok bisa efeknya begitu ya? Kita nggak tahu. Adik-adik siapa yang cita-citanya adopsi spirit doll terus hidupnya dikontrol mereka? Ya begitulah sifat setan, manipulatif dan penuh tipu daya yang akhirnya owner menuruti keinginan mereka. Betul sekali. Ini cuma salah satu impact yang didapat ketika memelihara jin, bocil spirit doll. Oke, dan pada akhirnya Spirit Doll itu membawakan lagu Mr. Simple dan Punaman. Maksudnya asli pressure nulis thread ini tinggi banget, lebih tinggi dibandingin nulis cerita setan. Wah, oke lanjut. Mungkin pada awalnya hanya meminta hal yang sederhana, tapi ketika mereka sudah kuat jangan tanya lagi. Ya sih. Jadi menurut si pembuat thread lama kelamaan si owner dikontrol sama si boneka ini ya. Waduh. Awalnya minta minum cola, terus minta amer, beralih ke darah dan akhirnya minta nyawa owner atau keluarga, berarti tumbal kategorinya. Amazing bukan? Mudah-mudahan gak ada yang sampai seperti ini, mudah-mudahan. Selanjutnya ada impact negatif ke emosi dan perasaan. Tentunya ini pun sulit disadari. Wow. Tidak kondusif ya, jadi gue persingkat aja. Ketika jin itu sudah kuat, bukan spesies lagi yang diserang, melainkan fisik. Bentuknya nyeri badan, sakit kepala, dan parahnya lagi bisa berupa cakaran, memar, lebam, bahkan gigitan. Benar, hampir sama seperti korban santet. Wah, kok serem banget ya. Ini kan memang opininya si Amazon juga, tapi kita nggak tahu, belum tahu juga, belum ada. Tetapi aku nggak sepenuhnya percaya, tapi kita baca aja ya. Jadi berhati-hatilah berurusan dengan hal yang kita kurang bahkan nggak ngerti seperti hal-hal gaib ini, karena impact negatif itu bisa berpengaruh sama lingkungan sekitar jika memang sudah kuat. Yakin hanya pada Allah, pada Tuhan kita masing-masing untuk urusan kita di dunia. Di dalam Islam beriman kepada gaib itu perlu, karena itu bagian dasar dari akidah, tapi jangan menduakan Allah. Mungkin memang keyakinan kita tak sama, tapi apa salahnya saling mengingatkan untuk menghindari hal-hal yang buruk? Boleh, betul. Terima kasih untuk yang baca, semoga udah ada manfaatnya. Mohon maaf untuk kata yang mungkin tidak berkenan. Untuk urusan gaib kembali ke keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih hebat, tapi ini soal tanggung jawab. Wah, mantep ya. Sampai jumpa di tulisan berikutnya. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk DM dan email teman-teman yang belum terbaca. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum. Oke, itu dia isi thread dari si Amaisan mengenai Spirit Doll, yang mana gue mau sedikit meringkas ya thread dari si Amaisan ini. Wah, kakiku udah bunyi-bunyi ini. Oke, gue mau ringkas dikit apa yang dikatain si Amaisan. Yang pertama dia bilang mengenai Spirit Doll, yang mana tadi katanya Spirit Doll ini mempunyai impact yang negatif. Tapi selama ini yang ditunjukkan di sosial media, di viralnya, dilihat dari komentar-komentar yang diberikan oleh para customer atau testimonial lah namanya ya. Katanya testimonial itu bahwa mana tadi ya? Oke, komputer gue mau lihat. Bahwa ini ya, bahwa dengan memelihara atau mengadopsi Spirit Doll ini membuat kita lebih sadar akan bersembahyang atau sholat, lebih percaya diri. Pokoknya membawa impact positif lah karena memelihara Spirit Doll ini. Tapi bisa kita lihat tadi Spirit Doll tadi dibilang oleh si seller ya. Si seller bilangnya kalau Spirit Doll itu diisi dengan entitas elf atau peri. Nah,
Si seller tahu dari mana kalau diisi sama entitas peri? Kita belum tahu juga. Si pembeli juga harus pintar-pintar juga ya untuk memilah apakah benar itu di dalamnya itu beneran peri, jadinya aman gitu loh. Kan karena kita nggak tahu juga yang sesuatu yang tidak kasat mata itu, ya siapa yang tahu? Siapa yang tahu aja yang masuk itu siapa? Belum tentu banyak entitasnya, contohnya mungkin jin atau malah lebih parah si devil atau setan ya yang membawa impact buruk bagi si pemilik atau pengadopsi spirit doll ini sendiri. Jadi tadi sudah di awareness juga sama si pemilik thread ini, si Amaisan, bahwa ya tetap kalau memelihara sesuatu yang berbentuk jin ini tentu sepertinya banyak mudorotnya ya, banyak uh, hal negatifnya sebenarnya, karena kita nggak tahu juga apa yang mereka minta gitu kan, kita nggak tahu. Misalnya nih aku punya spirit doll, ya dia bawa hal-hal positif, tapi kan nggak tahu apakah dia memang niatnya baik beneran positif atau niatnya jahat seperti yang tadi dia bilang. Pertama-tama si spirit doll minta cola, habis itu lama kelamaan karena kita menuruti terus, si spirit doll mintanya amer, lama-lama minta darah, lama-lama minta keluarganya atau tumbal. Itu yang menjadi awareness bagi si pemilik thread ini. Jadi kalau kalian berencana untuk memiliki spirit doll ini buat hal-hal positif, dipikirkan ulang lagi aja. Kenapa? Karena tetap kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Tadi kan dia bilang jangan sampai menduakan Allah atau Tuhan ya. Karena entitas-entitas kayak gitu kan kita boleh percaya mereka ada, tapi kan tetap jangan sampai kita yang dirugikan juga. Kita kan makhluk yang lebih tinggi daripada mereka gitu loh. Jangan sampai kita yang malah dikontrol sama mereka gitu loh. Nah, lebih baik ya just thinking about your life. Mereka kan udah punya kehidupan sendiri di alam yang berbeda, jadi kita gak usah ganggu lah seharusnya ya. Mereka memang ada berkeliaran, tapi kan it's different world. Kita dunianya nyata, mereka dunianya berbeda gitu loh, meskipun mereka masih berada di sekitar kita di bumi. So jadi berhati-hatilah ya, betul sekali lagi, karena memang takutnya kalau membawa nilai positif enggak sih, nggak apa-apa, bisa kita lihat tadi ya di testimonial tadi membawa hal-hal positif. Yang kita takutkan itu berubah hal-hal negatif seperti yang tadi, takutnya nggak cuma psikis aja, kejiwaannya aja yang terganggu, seperti ya biasa ya, ada lah ya orang yang ngomong sama boneka, ada yang itu pasti ada. Dari jutaan manusia atau miliaran manusia yang ada di dunia ini, gak ada yang 100% normal gitu loh. Pasti ada yang weird, ada yang itu ya, pasti ada gitu loh. Dan lebih parahnya lagi kalau mengganggu menyerang fisik seperti yang dia bilang, seperti nyeri badan. Kadang ya ada juga penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis, betul ya. Karena ada juga penyakit-penyakit yang gara-gara hal-hal begitu. Nah, seperti nyeri badan, tahu-tahu dokter diagnosanya nggak ada sakit sebenarnya, tapi karena sudah dimasukin, jadi ya begitu. Bentuknya bisa sakit kepala, parahnya lagi bisa berupa cakaran, memar, lebam, bahkan gigitan. Benar, hampir sama seperti korban santet. Santet sebenarnya juga ada, tapi I don't know what yang sebenarnya. But this is jadi yang intinya itu, jadi berhati-hati lah berurusan dengan hal yang kita kurang atau bahkan nggak ngerti, seperti hal-hal gaib ini, karena impact negatif itu berpengaruh sama lingkungan sekitar jika memang sudah kuat. Jadi yakin kepada Allah, pada Tuhan kita masing-masing untuk urusan kita di dunia. Yes, ini sebenarnya aku highlight dari threadnya ini, dan dari threadnya ini dan yang viral sekarang, yaitu tentang spirit doll itu. Jadi gue juga saran kepada para calon customer spirit doll, mungkin bisa dipertimbangkan baik-baik untuk memelihara beginian ya.
Selain mudorotnya juga banyak ya tadi ya. Dan tadi dia bilang, tapi tadi testimonialnya bilangnya ada hal-hal positif. Just for the testimonial ya, biar orang jadi tertarik ya. Itu salah satu sistem marketingnya, ada testimonial dan sebagainya. Oke, jadi itu dulu untuk masalah spirit doll untuk kesempatan kali ini dari gua Erik Darmansyah. Terima kasih telah nonton. Bagaimana tanggapan kalian tentang tentang fenomena spirit doll ini? Bisa kalian bantu gua di kolom komentar ya. Kalau kalian mau kasih tahu juga kalau aku ada yang salah, mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah. Bisa bantu aku juga di kolom komentar, kasih pendapat kalian tentang spirit doll seperti apa. Kalau kalian punya pengalaman tentang spirit doll, bisa juga di kolom komentar, bantu gue menjelaskan pada teman-teman yang lain. Oke, terima kasih telah menyaksikan video dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya di Strange Thing. Terima kasih dan salam Strange Things. Jangan lupa di subscribe guys.